Babe di sorga kebaikannya luar biasa, kagak ada yang kayak dia, yang kasihnya kagak ada duanya. Dia datang ke dalam dunia buat nolong kita umat manusia yang percaya diampuninya, dapat jaminan masuk ke surga. Amin. Orang sakit dia sembuhin, sembuh orang buta dia melekin balik, orang mati dia bangkitin bangkit, orang kusir dia lahir. Dialah Tuhan yang hidup, pencipta langit dan bumi. Dialah penebus dosa, juru selamat dunia. Tuhan ayah Babe di surga, kebaikannya luar biasa, kagak ada yang kayak dia, yang kasihnya kagak ada duanya. Dia datang ke dalam dunia buat nolong kita umat manusia yang percaya diampuninya, dapat jaminan masuk ke surga. Amin. Orang sakit dia sembuhin, sembuh orang buta dia melekin balik, orang mati dia bangkitin bangkit, orang kusir dia lahir. Dialah Tuhan yang hidup, pencipta langit dan bumi. Dialah penebus dosa. Cinta hanya Yesus bikin hati senang. Berdendang untuk Tuhan, mari menari puji Tuhan, mari menari bagi Raja. Hanya Yesus yang kita sayang, hanya Yesus yang kita cinta, hanya Yesus bikin hati senang. Putar kiri, putar ke kanan, rasa hati ingin berdendang puji Tuhan. Dia suka duka dan datang, jangan ragu dan jangan bimbang, hanya Yesus bikin hati senang. Putar kiri, putar ke kanan, rasa hati ingin berdendang puji Tuhan. Selamat sore Ibu Bapak, kasih Tuhan. Mari kita siapkan kehidupan kita untuk kita memuji menyembah Tuhan di sore hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dulu sejenak. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau sepanjang hari ini dari pagi, siang hingga menjelang sore, Tuhan Yesus selalu menyertai, menjaga, melindungi langkah-langkah kehidupan kita. Layaknya kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat penyertaan, perlindungan yang Bapak berikan buat kehidupan kami.
Kalau kami ada sampai saat ini, semua karena kasih setia Tuhan Yesus terhadap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memuji menyembah Bapa. Kami mau bersorak untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami Tuhan Yesus. Sucikan kuduskan kami, layakan kami, supaya puji-pujian penyembahan kami menjadi ukupan yang berbau harum menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat pujian ini dulu Bapa. Indahnya kasih Tuhan. Tuhan sungguh bersungguh, Kau menyertai hidup selamanya. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia yang tak pernah berakhir. Aku ada hari Anak tidak menentukan, tapi Tuhan ada di rumah sakit itu. Saya percaya Tuhan tahu. Ketika begitu Tuhan sudah menolong saya, sehingga saya boleh sembuh. Saya hari Minggu kemarin saya pulang. Dokter sudah mengizinkan pulang. Saya percaya kuasa Tuhan ada. Saya percaya. Saya walaupun dapat percobaan, saya selalu berdoa kepada Tuhan. Saya ingin menaikkan satu puji-pujian. Seperti air mati kasih Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, ruang saksian saya tutup.
Penyanyi Tadi masih yang itu aja. Mic-nya. Haleluya. Terima kasih ibu-ibu, oma-oma untuk kesaksian puji-pujian. Memang cuma hanya Tuhan Yesus yang bikin hati kita senang. Amin. Kalau manusia bisanya ngecewain kan, Bapak? Iya, makanya kita selalu dekat aja deh sama Tuhan supaya hati ini damai, sukacita selalu. Amin. Mari Ibu Bapak, kita akan masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kasih-Mu kayakan seluruh hidupku, mampukan kita bukan yang Tuhan. Kami tak terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Imanku itu ada sakitku, kasih-Mu layakan mampukan Tuhan, mampukanku perhatikan kita. Tak bisa terlepas,
Kau bukan pertama tiba. Kami percaya Bapak firman dan amin. Firman berita bagi kami dan terang bagi jalan kehidupan. Hanya dengan firman kehidupan kami dari kekuatan. Kehidupan kami boleh sejahtera selalu Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus sekarang ini mau mendengar firman-Mu Bapak. Mari ya Tuhan Yesus berfirmanlah untuk hidup kami Bapak. Karena kami merindukan Bapak. Firman-Mu Kan Bapak? Iya, terima kasih lagi. Meskipun sakit, kesulitan, dan uji coba dalam hidup membingungkan Anda dan saudara-saudara, ingatlah bahwa Tuhan Yesus selalu bersamamu. Selamat sore, saudara-saudara, penduduk Senen Tanah Tinggi daerah Senen di Jakarta Pusat. Dan selamat bertemu lagi di jam ibadah sore hari Senin 14 Juli buka minggu yang baru ini. Bacaan firman Tuhan bagi kita semua hari sore ini terambil dari Perjanjian Lama. Yesaya 41 ayat 8 hingga ayat 14 yang berbunyi begini. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari unjung-unjung bumi, dan yang telah kupanggil dari penyuruh-penyuruhnya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya, semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemu mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau, janganlah takut. Hei si cacing Yakub, hei si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Sampai di sini ada firman untuk sore ini. Dan teks khotbah, jangan takut, sebab aku menyertai engkau dari pembacaan tadi Yesaya pasal 41 ayat 10a. Dan judulnya, Tuhan bersamamu melalui segala sesuatu, saudara-saudara. Meskipun kepedihan dan kesulitan menerpa hidupmu, ingatlah bahwa Tuhan selalu bersamamu. Selama bertahun-tahun saya telah belajar untuk melihat masa sulit dalam hidup sebagai kesempatan untuk menerima pertolongan dan penghiburan supernatural dari Tuhan. Meskipun saya harus melewati keadaan sulit, saya juga menemukan bahwa kasih karunia-Nya jauh melebihi apapun yang pernah kita temukan. Tuhan adalah satu-satunya yang mampu mengambil situasi negatif dan mengubahnya menjadi lebih baik. Kata Roma pasal 8 ayat 28. Saat kita cemas atau khawatir, penting untuk mengingat bahwa Tuhan masih bekerja untuk kita, saudara-saudara. Jangan kecewa saat kita mengalami kepedihan karena ketakutan.
Tuhan ingin menghibur kita dan menjadi kekuatan yang kita perlukan. Faktanya, Alkitab tidak memberitahu kita sesuatu yang baru selama bertahun-tahun. Karena Tuhan Yesus selalu berbicara tentang Roh Kudus, penghibur. Ketika kita memulai hubungan dengan Yesus Kristus, Roh Kudus datang untuk tinggal di dalam kita. Tuhan benar-benar memberi kita sebagian kecil dari dirinya. Segala kuasa, kekuatan, kenyamanan, kreativitas, bantuan dan arahannya tersedia bagi kita setiap saat. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 7, Yesus mengatakan kepada para murid bahwa sebenarnya lebih baik dia pergi karena nanti Roh Kudus akan datang. Anda dan saudara-saudara tahu, Yesus hanya bisa berada di satu tempat pada satu waktu. Namun, Roh Kudus bisa berada di mana saja dan kapan saja. Lihatlah ayat ini secara keseluruhan. Yesus bersabda, tetapi yang aku katakan kepadamu hanyalah kebenaran. Ketika aku berkata bahwa lebih baik bagimu jika aku pergi. Karena jika aku tidak pergi, maka penghibur, penasihat, penolong, pembela, perantara, penguat tidak akan dapat datang kepadamu. Dalam persekutuan yang erat dengan kamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu untuk berada dekat denganmu. Tiap hari. Di sini saudara-saudara, Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penghibur. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita mengenal kita lebih baik daripada siapapun. Dan ketika hidup ini menyakitkan, dia mempunyai kemampuan untuk memberikan kekuatan dan penyembuhan tepat di tempat kita terluka. Penghiburan Roh Kudus jauh melebihi penghiburan biasa, saudara-saudara. Dialah satu-satunya yang dapat menyembuhkan rasa sakit Anda dan membantu Anda melewati hal-hal seperti ketakutan, kesedihan, kehilangan, dan kecewaan dalam hidup Anda dan saudara-saudara. Ketika Anda sedang bergumul dengan rasa cemas, saya mendorong Anda dan saudara untuk berhenti sejenak dan berseru kepada Roh Kudus serta memohon kepadanya untuk menghibur Anda. Tetapi di tengah ketakutan, rasa sakit, dan kekhawatiran Anda dan saudara-saudara dapat berdoa kapan saja dan berdoa kata-kata ini. Roh Kudus, tolong bantu saya ini. Saya tahu Engkau bersama saya dan saya meminta Engkau untuk mengisi saya dengan kedamaian dan roh untuk menyehatkan tubuh dan emosi saya untuk menghadapi situasi ini. Bantulah aku untuk merasakan kehadiran-Mu di tengah apa yang aku alami saat ini. Ya Tuhan, inilah saat doa yang kita boleh naikkan kepada Tuhan, saudara-saudara. Tidak ada yang perlu ditakutkan ketika rasa sakit, kekhawatiran, dan ketakutan menyerang. Ada baiknya untuk mengingat bahwa apa yang saudara-saudara alami saat ini tidak akan bertahan selama-lamanya. Saat aku mengalami masa sulit, aku suka mengingatkan diriku sendiri. Ini juga akan berlalu. Sementara itu Anda dan saudara dapat memilih untuk menaruh kepercayaan kepada Anda kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia akan menyelesaikan segalanya. Ada baiknya juga untuk berpegang pada firman Tuhan dan menyemangatkan diri Anda dan saudara dengan ayat-ayat Alkitab seperti Yesaya pasal 41 ayat 10. Tuhan bersabda, jangan takut. Tidak ada yang perlu ditakutkan karena aku bersamamu dengan melihat sekeliling dengan rasa takut atau cemas karena akulah Tuhanmu. Aku akan mengkuatkanmu dan mengeraskanmu menghadapi kesulitan.
Ya, aku akan membantumu, saudara-saudara. Kabar baiknya adalah Yesus menyertai Anda melalui setiap badai dan Anda akan menjadi lebih kuat. Dialah yang mencintamu tanpa syarat dan dialah yang mampu mengubah masa-masa ketakutan yang menyakitkan menjadi masa-masa yang baik. Jika kamu bertawakal kepadanya, saat Anda terluka, Tuhan Yesus mendorong Anda untuk berlari kepadanya, datang kepadanya. Sumber segala kenyamanan yang dikatakan 2 Korintus pasal pertama ayat 3 bagi kita semua. Habiskan waktu dalam firman-Nya. Berbicaralah kepadanya dalam doa dan pilihlah untuk menyembah Dia bahkan ketika Anda tidak menginginkannya. Ya, Tuhan akan sering menggunakan orang lain untuk menghibur kita. Tetapi bahkan orang-orang yang sangat dekat dengan kita pun tidak selalu bisa memberikan semua yang kita butuhkan. Jika kita mengharapkan orang lain melakukan apa yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan bagi kita, maka harapan kita salah dan kita akan selalu kecewa. Namun, Alkitab mengatakan bahwa mereka yang menaruh harapannya kepada Tuhan tidak akan pernah kecewa. Yesaya 49 ayat 23 dan Mazmur 34 ayat 18 mengatakan, Tuhan dekat kepada orang yang patah hati. Dia melihat setiap kepedihan, setiap pencobaan, dan setiap kekecewaan. Dia tahu kapan kita cemas atau takut. Dan jika kita membiarkan dia melakukan hal itu, kita akan mengambil hal-hal ini dengan mengerjakannya demi kebaikan kita. Ketika beban Anda terasa berat, ingatlah bahwa tangan Yesus Kristus tidak terlalu pendek untuk menolong. Ketika Anda menghadapi tantangan hidup dan merasa kewalahan, ingatlah bahwa Tuhan Yesus Kristus menawarkan dukungan dan kelegaan. Kuasanya cukup untuk membantu Anda dan saudara-saudara menanggung setiap beban. Dan dia mengundang kamu untuk menyerahkan segala kekhawatiranmu kepadanya dan menawarkan kedamaian serta kekuatan. Pesan ini menekankan bahwa meskipun beban mungkin terasa berat dan cobaan hidup bisa sulit, saudara-saudara, tidak sendirian. Yesus memahami beratnya pergumulanmu dan menawarkan cara untuk menemukan kedamaian dan ketenangan melalui iman dan kepercayaan kepadanya. Ketika Anda dan saudara merasakan beban yang berat, saya rasa Anda tidak sendirian dalam hal ini. Apapun tahap kehidupan kita, ada banyak hal yang kita khawatirkan setiap hari, saudara-saudara. Sendiri-sendiri, hal-hal itu mungkin tidak terasa berat, tetapi ketika ditumpuk satu sama lain terasa seperti beban. Memikul beban dapat menyebabkan perasaan kewalahan dan cemas, stres, dan bahkan mungkin depresi atau ketakutan. Beban dapat sangat membebani sistem saraf kita sehingga menyulitkan kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Secara pribadi, saya tidak suka memikul beban, saudara-saudara. Jadi saya sering membuat rencana dan mencoba mencari cara untuk menyelesaikan masalah. Namun, ketika tanggung jawab datang dari segala arah, metode saya terasa tidak efektif. Semakin efektif metode saya, semakin saya mengandalkan diri sendiri untuk menyelesaikan masalah. Ini seperti siklus yang tak berujung. Suatu hari, ketika pikiran saya berpacu, sebuah doa yang sering saya lihat di buku catatan dan kartu pos muncul di benak saya. Bunyinya, Tuhan berikanlah aku ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat kuubah. Keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat kuubah.
dan kebijaksanaan untuk membedakannya. Banyak dari kita memikul banyak beban. Namun, tidak semua beban adalah milik kita. Meskipun ada beberapa hal yang pasti dapat kita ubah. Yang lainnya sepenuhnya di luar kendali kita. Tuhan dengan murah hati memberi kita bijaksanaan untuk membedakan keduanya. Menyerahkan beban kita kepada Tuhan, saudara-saudara. Mulai hari ini yang kita membawa apa saja. Sesungguhnya Rasul Petrus menulis kepada orang-orang Kristen yang telah diusir dari rumah mereka karena penganiayaan dan tersebar di seluruh Asia Kecil. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Allah yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Dikatakan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6 dan 7. Dorongannya berasal dari Mazmur pasal 55 ayat 22. Hanya saja kata-kata Daud dalam Mazmur itu adalah, serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, maka ia akan menopang engkau. Ia tidak akan memberikan orang benar goyah. Mungkin ketika surat Petrus dibacakan, para pendengarnya juga teringat Mazmur 55. Seperti Daud, mereka mungkin merasa kewalahan oleh pikiran mereka dan putus asa karena musuh-musuh mereka. Atau mungkin mereka sedang dilanda rasa takut dan cemas. Daud ingin melarikan diri dari situasinya, dan mereka pun melarikan diri dari penganiayaan. Mungkin kata-kata yang Petrus tulis tidak menguatkan mereka sama seperti kata-kata yang ia tulis. Dia akan menopangmu. Dia tidak akan pernah membiarkan orang benar goyah. Meskipun beban yang mereka pikul, mereka ditopang oleh Tuhan dan tidak goyah, saudara-saudara. Beban kita mungkin sedikit berbeda, namun dorongan itu abadi dan relevan dengan situasi kita. Dia menopang kita. Kita tidak akan goyah, saudara-saudara. Amin. Kita tidak harus memikul beban kita. Menyerahkan beban kita kepada Tuhan tidak serta-merta mengubah situasi kita saat ini. Tetapi itu dapat membuat kita lebih mudah bertahan. Kita menyerahkan beban kita kepada Tuhan agar kita tidak harus memikul seluruh beban kita, saudara-saudara. Hari itu ketika pikiran saya melayang, Tuhan dengan lembut mengingatkan saya bahwa saya tidak perlu memilihlah atau memproses kekhawatiran saya dengan rapi sebelum saya datang ke hadiratnya. Saya dapat meletakkannya di kakinya. Begitu juga saudara-saudara yang dengar ini. Alih-alih mengkhawatirkan bagaimana menangani hal-hal yang mengganggu saya, sekarang saya dapat menuliskan satu persatu dalam doa di hadapan Tuhan. Kita dapat membawa frustasi, rasa sakit, dan kekhawatiran kita kepadanya. Misalnya, jika Anda frustasi dengan keadaan di tempat kerja, Anda dapat menceritakannya kepada Tuhan dan memohon kedamaiannya. Jika Anda khawatir tentang keuangan Anda dapat meminta bantuannya. Jika Anda khawatir tentang pasangan, anak-anak, atau orang-orang terkasih Anda dapat meminta bimbingan Tuhan. Tuhan mungkin tidak selalu menjawab doa kita tentang kekhawatiran kita seperti yang kita inginkan. Tetapi saya mendapati bahwa sekadar mendoakannya dan membawanya kepada Tuhan dapat mengubah banyak hal dan mendatang kedamaian yang sangat dibutuhkan saudara-saudara. Godaan untuk memikul kembali beban kita setelah Anda dan saudara-saudara mempercayakan beban kepada Tuhan.
kamu sering tergoda untuk memikulnya lagi dan mencoba menyelesaikan sendiri. Beban itu menjadi berat lagi dan siklusnya berulang-ulang, saudara-saudara. Apakah Anda menyadarinya? Maka 3 saran ini dapat membantu ketika kita merasa perlu memikul kembali beban kita. Kita dapat meletakkannya setiap hari. Meletakkan beban kita kepada Tuhan adalah proses harian. Bahkan sebelum kekhawatiran mulai mendominasi pikiran kita. Dan benar, beban berat mulai bebani kita. Kita dapat membiasakan diri untuk menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Sebagaimana pengobatan, pencegahan dapat membantu kita terhindari dari penyakit fisik, melepaskan beban kita setiap hari, dapat mencegahnya menjadi terlalu berat. Pandanglah Tuhan, Dia yang memelihara kita, saudara-saudara. Mungkin kita juga perlu mengubah perspektif kita. Alih-alih memandang beban kita sebagai tanggung jawab, kita dapat memandang Tuhan sebagai Dia yang mengasihi, yang memelihara kita, saudara-saudara. Sebagaimana seorang ibu atau ayah memelihara anaknya, demikian pula Tuhan memelihara kebutuhan kita. Dalam Matius pasal 6 ayat 8, Yesus mengingatkan kita bahwa Bapa kita tahu apa yang kita butuhkan bahkan sebelum kita meminta. Dan meskipun kita tidak dapat melihat hasil akhirnya, Dia dapat. Ingatlah kedaulatan Tuhan. Ayat-ayat sebelum 1 Petrus pasal 5 ayat 7 mengajarkan kita tentang pentingnya kerendahan hati. Merendahkan diri di bawah tangan Tuhan. Yang perkasa adalah tindakan. Berserah diri akan tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Itu berarti mengingat bahwa Tuhan adalah Allah, bukan kita, saudara-saudara. Sebenarnya, kita tidak dapat menanggung beban kita sendirian. Beban itu terlalu berat. Namun Tuhan cukup kuat untuk menanggungnya bagi kita. Kita tidak harus memikul beban kita setiap hari atau melakukan erat-erat. Kita dapat melepaskannya. Percaya bahwa Tuhan akan mengurusnya. Dan kesimpulan khotbah hari ini, selama kita hidup di bumi, saudara-saudara, kita akan menghadapi hal-hal yang terasa berat. Begitu juga ini hari, saudara-saudara. Baik itu tanggung jawab sehari-hari, pekerjaan, keuangan, penderitaan, kemunduran, atau kekhawatiran tentang masa depan. Kita tidak harus menanggung beban kita sendirian. Tuhan cukup kuat untuk menopang kita. Ingat kata-katanya, saudara-saudara. Jangan lupa, jangan khawatir, jangan bingung. Saya berharap dengan khotbah ini, Anda dan saudara-saudara yang mendengarkan, Tuhan akan menyentuh hati kamu dan menguatkan iman kamu untuk mengatasi kesulitan dalam hal ini. Tuhan besertamu. Tuhan besertamu dengan saudara-saudara di hari Senin maupun Ukumen Anugerah. Terima kasih saudara-saudara dalam Tuhan. Amin. 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 Terima kasih. Saya kembali kepada host. Ibu Bapak, kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Namun sebelum kita memberi yang terbaik, mari kita bersatu untuk doa persembahan. Doa persembahan boleh mungkin. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan di sore hari ini Tuhan. Firman yang begitu menguatkan dalam kehidupan kami, di hati kami. Tuhan yang mengingatkan kami untuk kembali, kami jangan khawatir dengan apapun juga. Karena Tuhan selalu beserta dan menopang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba Tuhan.
yang sudah melayani Tuhan walaupun jauh dari kami, tapi tetap dia berkati dengan caranya Tuhan sendiri. Kiranya ya Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian, betapa hatiku berterima kasih. Terima segenap hidupku di mana berkat memiliki apa yang cukup berarti untukku bersama hanya Orang-orang di sana di rumah sakit itu beli nafas, beli oksigen. Kita ini puji Tuhan, ya kan? Makanya setiap pagi kita kalau mau sudah bangun pagi, ya, jangan langsung handphone, langsung berduduk, Tuhan terima kasih kita sudah bangun Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu kita sudah bernapas, sudah melihat matahari. Terima kasih Tuhan. Orang-orang lain beli nafas di rumah sakit, kita dikasih nafas, udah kasih nafas, terus kalau ada ibadah di mana-mana ingat, jangan lihat apa di sana ada apa, di sana ada apa, dosa. Ya, itu nanti dicatat. Oh ibu ini nih maunya oh pasti dicatat. Oh, terus kadang-kadang orang sakit hati, di sana pas saya mau masuk ini katanya oh kamu nggak pernah rajin ibadah ya, sakit hati, terus dia nggak mau datang lagi. Coba ada yang begitu? Nggak boleh saudara ya. Iya. Tapi saya lihat di sini puji Tuhan, wajahnya luar biasa semua deh. Haleluya, luar biasa. Jadi ingat ya, Tuhan tuh tahu hati kita. Mau ibadah dimanapun, ada makanan ke, nggak ada makanan, ada sembako atau nggak ada sembako, ibadah. Tetap dapat. Tuhan tuh lagi nyatet, saudara-saudara. Jadi Tuhan, biarlah kita terus, ini akhir zaman ya. Akhir zaman ini sekarang di Alkitab tuh lagi tuh ditulis bahwa kita tuh lagi ditapis. Di itu ya, ditapis ya. Kalau orang kan pilih beras kan dirutuh. Nah, ini yang rajin-rajin, ini disingkirin nih, dibersihin. Tapi yang nggak rajin, itu tuh yang sampah-sampah dibuang, hati-hati. Makanya ini kita nih, saya ini belum tahu saya. Saya ini dulu mau bersaksi ngatar panjang Pak. Singkat aja ya. Saya ini dulu nakal. Saya ini dibilangin bajing loncatnya Tanjung Priok, bajing loncatnya Tanjung Priok. Jadi dulu saya ini itu rampok. Saya ya namanya preman. Pencari uang. Saya cari uangnya tuh ngerampok, nodong, bacokin orang, terus ada bos-bos. Padahal ada ini nih mau hantam orang, saya bayar. Kerjanya itu aja. Tapi pas kenal Tuhan luar biasa. Saya tobat semua.
udah tobat ya, udah tobat nih, ada lagi, ada ini ada ini kerjaan 200 juta untuk bacokin orang. Puji Tuhan, udah lu angkat aja lu. Harus yang benar, udah lu misalnya gua udah nggak mau gua takut Tuhan Yesus. Iya. Jadi saya ini saudara-saudara, saya ada karena kasih karunia Tuhan. Tuhan cari bukan cari orang yang benar, Tuhan cari orang berdosa. Ya. Saya ini orang berdosa, kita ini semua orang berdosa, Tuhan cari. Asal sungguh-sungguh buat Tuhan, jangan bermain-main. Udah tahu firman, ya. Terus nanti selingkuh pacaran kan Tuhan ada di situ ditulis. Udah tahu firman, masa Tuhan disalib mau 2 kali? Siapa yang udah tahu firman terus dia berselingkuh terus ini, hati-hati. Itu untuk mau ditebus lagi nggak bisa. Karena Tuhan udah tebus kita 1 kali, ya kan? Udah tahu dosa terus berbuat dosa, nggak ada, udah nggak ini lagi. Orang Tuhan matinya 1 kali, makanya itu saya takut, gitu. Ya. Tapi ada aja iblis tuh, ya kan? Cewek-cewek nelpon, nomor teleponnya kan? Ini siapa? Nggak ada nama. Siapa ini? Yanti mana? Ada deh. Ada. Singkat cerita sampai 3 bulan nih cewek ini. Saya penasaran. Oke, ketemu. Pas ketemu anak hati gitu. Saya bilang, Dek, mau ngapain? Ayo kita jalan kemana? Saya mau antar kamu pulang. Aduh deh, saya ini terlambat kamu. Telepon saya terlambat. Saya udah tobat. Kalau begini, saya dosa. Saya mau antar kamu pulang. Sampai rumah, saya kasih tahu, Bu, anak ibu telepon saya 3 bulan saya nggak ini. Tapi saya penasaran, udah saya pulang. Bu, ingat Bu, Yesus itu Tuhan. Dia orang Islam. Yesus itu Tuhan. Terus kata, Bapak pendeta ya? Saya sebelum pendeta. Tapi Yesus itu Tuhan, Bu. Saya lebih bagus lagi tahu, kalau nggak harus tahu, saya berdosa. Kan ada di firman, Yeskel 3 ayat 18 kalau nggak salah ya. Bila mana kamu tidak memberitahu orang jahat itu, orang berdosa itu, terus dia mati nih. Dia mati, Tuhan tuntut nyawanya dia atas kita. Kenapa lu nggak kasih tahu bahwa Yesus itu Tuhan? Makanya kasih tahu, mau kenal kayak nggak kenal, kasih tahu Yesus itu Tuhan, juru selamat ya. Supaya kamu percaya kayak nggak percaya, yang penting saya kasih tahu. Terus ada lagi, bila kamu sudah kasih tahu orang itu, ya, orang itu mati atas pelanggarannya, kamu sudah menyelamatkan nyawa kamu. Ada. Jadi kalian kasih tahu. Kalau kalian nggak kasih tahu teman-teman kamu yang berdosa itu, nggak kasih tahu, kalau dia mati, nuntut dia. Kamu bukan yang kasih selamat dia, kamu kan udah selamat nih, udah anak kerajaan surga, selamatin orang yang belum, kasih tahu, tarik dia, Yesus itu Tuhan. Nah terus kalau dia mati, kalian nggak kasih tahu, oh Tuhan tutup nyawanya dia dari kamu, karena kamu nggak kasih tahu. Makanya saya ingat firman itu, ketemu orang di jalan di mana saya kasih tahu, pernah lu marah kayak enggak, aku pokoknya saya kasih tahu supaya jangan dituntut Tuhan. Iya betul. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah kesaksian ini menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Syafaat. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang dibawa oleh Mr. Ronald. Waktu dan tempat dipersilakan. Okay. Yes. Okay. Can you hear me? Shalom. Okay. Shalom. Father, let us all pray. Thank you, Lord Jesus. In the afternoon in Indonesia, we were able to have a good time together following the afternoon worship through the Zoom prayer of the uh, uh, Grace Fellowship or the Persecuted Door Menuga and singing High Ground
We have praised, testify, listen to the word of God. May what we do be pleasing in your sight, O Father. Especially we thank you for the word of God that has spoken to us. Let your word be stamped in all our hearts, especially in the hearts of the elderly. Let their spirits be strengthened, spiritually and physically healthy. Let their spirits be uplifted and faithful to follow God and master all the elderly and all of us to live focused on God, the Lord Jesus, the Savior and the source of both sources. Father, bless your servant Evangelist Ferry Sapulete, who has preached the word of God to us. May Evangelist Ferry remain healthy, strong, and blessed with wisdom and power to continue to be used in the delivery of the word of God. Bless his family too, Father. We pray, God bless Indonesia, the Netherlands, America, and all the nations of the earth. Let God send shalom over all so that Indonesia, the Netherlands, America, and all nations, there is peace and peace blessed with the blessing of salvation for all mankind, so that many souls are saved because these souls belong to you, O Lord. We pray, may God bless the church, the servants of God, the young people, all the elderly, the abandoned children, the poor, the people in detention. May they be blessed. There is deliverance, there is peace, there is abundant blessing poured out on them, and they live in holiness and God's presence in all their lives. Bless the Tana Tingi Singing Church, its pastors and workers remain of one mind, carrying out the mission and vision of God and trusted them. May God add more souls to the kingdom of God in my home state, the state of Washington, and including descendants of praying Christians. May God continue to bless my home church, Valley View Church. God bless President Donald Trump and Vice President J.D. Vance, and also bless the President Prabowo and uh, and the Vice President of Indonesia. May God lead Washington State Governor Bob Ferguson to repentance and to make good decisions. May God help my mother move to an apartment within 2 kilometers of Ivy Church before winter in the Northern Hemisphere. May God help those Christian couples who are meant to be life partners to marry. That include those partners who live in different countries. May God help me to travel to Indonesia and when his timing go anyway. Be with Evangelist Ferry as he prays the Dua Berkat, prayer of blessing. Thank you, Father. This is our intercessory prayer. We are grateful and thank you. Hallelujah. Amen. 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 Silakan Bapak Ferry untuk doa penutup dan doa berkat. Iya. Terima kasih lagi. Mari saudara-saudara, kami berdiri dan kami akhiri jam ibadah doa pagi dan akhiri dengan doa yang Tuhan Yesus ajar kami, doa Bapa kami, dan mohon berkat. Mari kami berdoa. Bapa di kerajaan surga, Selamat namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa di kerajaan surga, semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita kiranya memberkati kami semua dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Mu dan mengajarkan di dalam kami apa yang berkenan kepadamu. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih atas penyertaan kuasa Roh Kudus yang selalu membimbing dan membimbing kami di dalam jam ibadah sore di daerah Senen di Tanah Tinggi hari ini di Jakarta Pusat. Terima kasih Tuhan atas Yesus namamu yang kami mohon berkat-Mu. Mari saudara-saudara terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dan melindungi kamu. Tuhan mensinarkan kamu dengan wajah-Nya dan memberikan kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera hingga kekal selama-lamanya. Amin.
Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Evangelis Ferry, terima kasih Mr. Ronald, Tuhan Yesus Terima memberkati kita. kasih. Ya, sama-sama Terima lagi Ya. kasih. dan Dan Bel. saya berterima kasih saudara-saudara yang menghadiri ibadah jam sore ini dan saya memberi keselamatan dalam minggu yang baru dan sampai lagi bertemu di dalam jam ibadah hari Senin di Tanah Tinggi. Terima kasih dan selamat hormat Terima semua. kasih, Ya, Tuhan berkati. ya. God bless you. Pastor Ronald, God Terima bless you. kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom Bapak Evangelis Ferry. Shalom Mr. Ronald. Thank you. God bless. God bless. Terima kasih.